sahabat Eljon dimanapun kalian berada, jumpa bersama saya Desi Rahelia dalam program Indonesia Membangun. Nah, untuk kali ini saya tidak sendirian karena kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial pastinya. Karena beliau merupakan salah satu pemuda Indonesia yang sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI Jakarta, yaitu Bapak Antoni Winza. Hai Bapak. Hai Mbak Desi. Apa kabarnya Bapak? Baik. Wow. Apa kabarnya nih Mbak Desi? Wah, luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir bersama saya di sini ya Pak. Tentunya di segmen kali ini kita akan bertanya kepada Bapak, yaitu segmen Sahabat Eljon Bertanya. Nah, untuk kali ini kita santai, kita akan mendengarkan juga statement atau pandangan Bapak Antoni Winza mengenai beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan kepada Bapak. Bagaimana Pak? Sudah siap? Siap dong. Siap dong, pastinya ya. Oke, dimulai yang pertama. Seberapa besar pengaruh suara anak muda didengar oleh pemimpin? Ya, pemimpin yang baik memang harus bisa mendengarkan bukan hanya anak muda ya, terhadap ke semua lapisan masyarakat. Tapi kita juga perlu tahu bahwa pemuda-pemudi ini adalah masa depan bangsa. Sehingga aspirasi mereka ini jangan sampai dikecilkan hanya karena usia mereka masih muda. Jadi pemuda dan pemudi ini tentunya punya aspirasi yang perlu didengar oleh pemimpin kita tentunya. Karena mereka adalah tongkat estafet kita pada ujungnya nanti. Untuk di masa depan ya Pak. Wow, pasti keren banget. Nah, selanjutnya untuk yang kedua Bapak, bagaimana pandangan Bapak untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045? Apa yang perlu diperhatikan oleh para pemimpin? Ya, kita kalau mau menuju Indonesia Emas tentunya ada 3 faktor yang perlu dikebut ya. Yang pertama pemerataan infrastruktur. Yang kedua tentunya variabel untuk pembangunan ekonomi bukan cuma infrastruktur, tetapi ada tenaga kerjanya. Baik tingkat edukasi dari tenaga kerjanya, baik juga dari sisi teknologi pun juga harus kita kejar. Sehingga 3 variabel utama ini, teknologi, tenaga kerjanya, dan juga infrastrukturnya, ini kalau kita mau mencapai Indonesia Emas, ini harus benar-benar diperhatikan. Oke, berarti 3 variabel tersebut mempengaruhi untuk di 2045 ya Pak ya? Meskipun di 2045 ini kan kita akan bilang tentang bonus demografi ya, tentunya di labornya nih, karena jumlah kuantitas labornya memang akan mencapai puncak-puncaknya nih. Nah, kalau kita nggak memperlengkapi labor yang ada, tenaga kerja yang ada dengan tingkat edukasi yang baik dan juga matching dengan demand dari industri, ini akan menyebabkan bukan bonus demografi, tetapi bencana demografi. Kenapa? Karena nanti akan banyak sekali tenaga kerja yang kalau tidak dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja, akibatnya akan banyak pengangguran. Jadi demografi yang luar biasa nanti besar kita ambil, kita raih di puncak demografi itu, bonusnya itu akan menjadi bencana kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik. Kenapa? Karena nanti akan jadi banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Tetapi kalau kita persiapkan dengan baik, mereka semua bisa bekerja dengan optimal, nggak ada yang nganggur, tentu ini akan menjadi Indonesia Emas. Indonesia Emas di 2045. Ya. Berarti harus dipersiapkan sekarang juga ya Pak ya? Ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga, apa tujuan utama dari kebijakan publik terkait pengembangan infrastruktur di negara ini? Ya, pengembangan infrastruktur tadi yang seperti saya katakan, infrastruktur adalah salah satu variabel penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi gitu ya. Sehingga pemerintah juga perlu melakukan pembangunan infrastruktur ini merata. Nggak hanya misalnya di Jakarta, tetapi kita harus pelan-pelan masuk ke pulau-pulau lainnya. Supaya ada pemerataan kesejahteraan, pemerataan ekonomi. Karena infrastruktur itu salah satu variabel yang terpenting juga. Semakin banyak infrastrukturnya, harusnya kan semakin dipermudah. Misalnya akses jalan itu kan juga merupakan alat supaya bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Tanpa jalanan yang baik, kita kalau mau berbisnis, misalnya transportasi barang-barangnya akan sulit. Kalau transportasinya barang nggak punya jalan yang baik, harus meliuk-liuk, muter-muter, jalanannya berbatu dan sebagainya, ujungnya cost dari barang tersebut akan naik. Kalau cost-nya naik, tentunya akan terjadi inflasi. Dan itu tentunya betapa pentingnya infrastruktur itu yang kita perlukan di Indonesia. Tetapi memang nggak hanya boleh fokus di infrastruktur aja, kita harus disambil juga secara paralel majukan
labornya atau tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya harus juga diberikan bekal pendidikan yang match dengan kebutuhan industri. Karena kalau kita salah persiapkan, kemudian demand terhadap labornya nggak ada, industrinya nggak nyambung, misalnya demand-nya lagi naik adalah labor misalnya di bidang art gitu ya, tetapi yang dipersiapkan di lembaga pendidikan adalah labor di bidang jasa konsultasi bisnis misalnya, itu nggak akan match. Dipersiapkannya apa, tapi dibutuhkannya apa. Harus ada korelasinya. Harus ada ya, harus ada hubungannya gitu. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri tuh dunia pendidikan dengan dunia usaha itu harus saling ngobrol istilahnya gitu. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Tips melawan genjatan hoaks nih Pak. Ya. Gimana? Hoax itu banyak sekali beredar dan tips untuk melawan hoax yang pertama kali adalah kita harus cek dulu sumbernya kredibel atau enggak. Biasanya sumber yang kredibel dia punya histori untuk memberikan informasi yang sudah ada evidence-nya, ada data resminya. Dan yang kedua kita juga harus cek apakah tanggalnya benar atau salah. Jangan-jangan yang di-reproduce, diedarkan itu adalah berita yang sudah lama tetapi di-recycle. Kita pikir itu berita terkini, ternyata itu sudah basi gitu ya, itu di-recycle. Dan tentunya yang ketiga, kita harus melawan confirmation bias di dalam diri kita. Confirmation bias itu apa sih? Itu sebuah bias di mana kita seakan-akan langsung cepat menganggap berita itu pasti benar. Karena ternyata itu berita align atau sesuai dengan apa yang ada di kepikiran kita, mendukung pikiran kita. Kalau kita memang orang yang tipenya setujunya A, lalu dapat berita hoax yang mendukung pikiran A kita langsung nggak memproses dengan benar, langsung kita bilang ini pasti benar. Itu bias gitu. Itu confirmation bias karena kebetulan terkonfirm sama mengkonfirmasi apa yang pendapat kita. Nah, kita harus nggak boleh terlalu cepat seperti itu. Kita harus melawan confirmation bias di dalam diri kita. Memfilter kembali ya, benar. Jangan mentang-mentang cocok nih sama pendapat kita, ini udah pasti benar. Kan kita nggak boleh bias seperti itu. Kita harus. Karena itu sering terjadi ya, Pak. Sering terjadi ya. Mentang-mentang sama pendapat kita, langsung kita, ini udah pasti benar. Iya, padahal belum tentu ya. Kita cek evidence-nya, kita cek source-nya, cek ada tanggalnya nggak salah dan sebagainya. Oke, harus detail berarti ya, Pak. Detail, ya. Oke. Pertanyaan yang kelima. Nazar politisi di musim pemilu, menurut Bapak bagaimana? Itu hak setiap politisi ya, melakukan nazar-nazar, jadi sebenarnya saya juga nggak bisa menghalang-halangi, tetapi yang penting mereka harus tahu juga apa yang mereka nazarkan. Gitu. Maksudnya apakah hal itu mungkin atau tidak mungkin, atau memang itu di luar tupoksi dari politisi tersebut ketika terpilih, tugas pokok dan fungsinya. Maka selama mereka bisa mempertanggungjawabkan, jadi sah-sah saja bernazar. Tapi yang pertanggungjawaban kan di pribadi mereka. Jadi silahkan saja selama mereka tahu apa yang mereka katakan. Berarti harus sesuai. Sesuai, ya. Karena jika tidak, ya tentu akan ditagih oleh masyarakat. Nah, benar. Sering kali terjadi itu, Pak. Dibilang janji, padahal itu hanya janji di awal politik ya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keenam. Pandangan Bapak mengenai pindahnya ibu kota Jakarta ke IKN, bagaimana Pak? Saya melihat itu suatu hal yang baik ya. Yang pertama mungkin yang terpenting adalah ada suatu teori yang mengatakan jika ekonomi itu kuat di suatu tempat, dia akan menjadi gravitasi atau magnet bagi ekonomi di sekitarnya. Dia akan bantu menyebarkan pertumbuhan ekonomi ke sekelilingnya. Nah, kita lihat bahwa selama ini Jakarta menjadi magnetnya, menjadi pusat gravitasi, center of gravity-nya Indonesia, ekonomiknya di situ. Sayang kalau kita nggak buat gravitasi, pusat gravitasi yang baru, misalnya di Pulau Kalimantan gitu. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan keadilan distribusi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini harusnya terdistribusi nggak cuma kan di Pulau Jawa. Gitu, harusnya terdistribusi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua misalnya, pulau-pulau lainnya. Tetapi kan memang kita juga punya keterbatasan fiskal, keterbatasan anggaran untuk membangun gravitasi baru ini. Harus satu persatu. Jadi saya rasa dengan mencoba pilot project-nya adalah IKN, itu untuk menimbulkan suatu persebaran ekonomi yang nggak hanya Jawa sentris, saya rasa itu patut diapresiasi.
Tapi nggak boleh berhenti di IKN. Nanti kalau ternyata sukses dan kita sudah punya anggaran lagi, kita bisa bikin lagi di tempat lain, di tempat lain, di tempat lain. Oke, provinsi yang lainnya Provinsi ya. yang lainnya. Jadi merata, tapi pelan-pelan ya. Ya, Pak? karena keterbatasan anggaran tentunya. Yes. Karena membuat IKN kan juga nggak mudah ya. Benar sekali. Ada banyak anggaran yang harus Anggarannya digunakan. udah besar gitu ya Pak. Ya, proses politiknya juga nggak mudah. Benar. Tapi ya saya rasa itu supaya jangan hanya dinikmati oleh Pulau Jawa, tetapi warga Indonesia juga punya hak yang sama untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Oke, ekonomi yang merata. Merata. Baik. Oke, pertanyaan yang ke-7 atau pertanyaan yang terakhir nih. Masyarakat sudah mengetahui sepak terjang Bapak saat menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Yang menjadi perhatian masyarakat saat itu, keberanian Bapak dalam membongkar kejanggalan RAPBD DKI Jakarta. Apakah sikap kritis Bapak masih diterapkan jika nanti terpilih sebagai anggota DPR RI? Bisa Bapak jelaskan? Ya, sebenarnya saya bukan tipe yang bisa dikatakan takut atau apa ya. Tetapi yang saya lakukan murni adalah menggunakan critical thinking. Critical thinking adalah skill set yang dibutuhkan dimanapun kita bekerja, mau bekerja di swasta, di pemerintahan. Nah, ketika ada hal yang dirasa saya dengan critical thinking itu ternyata nggak sesuai dengan nalar yang logis, ya tentu akan saya suarakan. Kan semudah itu. Jadi tentunya itu akan melekat di dalam hidup saya, mempunyai critical thinking baik di DPRD maupun di DPR RI gitu. Jadi bukannya saya membongkar-bongkar, tetapi saya adalah orang yang menggunakan critical thinking dan mengujinya. Kalau itu nggak masuk akal, ya tentu akan saya suarakan di ruang-ruang rapat seperti itu. Last but not least-nya itu adalah apa nih Pak harapan Bapak untuk Indonesia dari berbagai segi? Ya, saya berharap Indonesia ke depannya tidak lagi adanya diskriminasi-diskriminasi baik dari suku, agama, dan ras, dan juga memberikan kesempatan yang semakin luas lagi bagi masyarakat-masyarakat yang nggak hanya di Pulau Jawa secara ekonomi, tetapi pembangunan itu kalau bisa di setiap provinsi, sehingga Indonesia ini bisa bertumbuh bersama gitu ya, baik dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikannya, dari sisi akses terhadap perbankan misalnya, akses terhadap kesehatan, fasilitas kesehatan, supaya itu bisa merata dan tidak ada lagi yang misalnya iri-irian. Oh, di Jakarta semua ada, tapi kok di daerah lain mau cari sinyal aja susah, mau cari dokter aja, rumah sakit yang bagus yang punya alat lengkap buat MRI, scanning itu juga nggak ada, harus ke Jakarta misalnya. Iya. Padahal mereka kan adalah penduduk Indonesia, mereka bayar pajak juga yang sama, mereka punya hak yang sama untuk menerima segala apa yang kebanyakan di Jakarta dinikmati. Oleh karena itu saya punya harapan besar bahwa di kemudian hari tidak ada diskriminasi yang tingkat diskriminasi harusnya semakin lama semakin hilang. Dan yang kedua, pemerataan pembangunan yang dinikmati oleh semua masyarakat di Indonesia. Oke, itu harapan Bapak dan harapan kita semua pastinya demi Indonesia maju di tahun 2045 nanti. Indonesia emas ya Pak berarti ya? Ya, pastinya juga anak muda juga ikut serta dalam mempromosikan atau mengembangkan dan memajukan Indonesia yang jauh lebih baik ke depannya. Nah, itu dia pemirsa sahabat Eljon. Tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Antoni Winza dari berbagai pandangannya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bacakan. Untuk itu, terima kasih banyak Pak Antoni Winza sudah hadir di sini. Dan sahabat Eljon, terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di program Indonesia Membangun dari saya Desi Rahelia bersama Bapak Antoni Winza. Sampai jumpa.